Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Bila Tuhanku membimbing, aku tentram. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Keluaran 33 ayat 14. Sahabat Iktus, sebuah lagu yang sangat menguatkan kita, sering kita nyanyikan. Kuperlukan juru selamat agar jangan kusesat. Selalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Lirik lagu ini menunjukkan betapa terbatasnya kita untuk menjalani hidup tanpa bimbingan Tuhan. Jangan suruh kami berangkat dari tempat ini jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Keluaran 33 adalah salah satu bagian perjalanan bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Bangsa ini mengalami kejatuhan dalam peristiwa penyembahan patung lembu emas yang dicatat dalam Keluaran 32. Disinilah umat Tuhan menyadari betapa pentingnya bimbingan Tuhan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Musa sebagai pemimpin rohani mewakili umat di hadapan Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya hanya mau berjalan dalam bimbingannya. 1. Bimbingan Tuhan adalah yang utama. Ketika Tuhan berkata, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Ayat 14. Musa menangkap perkataan ini seperti orang yang tidak akan bisa hidup tanpanya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat 15. Bahkan ketika Tuhan mengutus malaikatnya untuk berjalan di depan mereka. Ayat 2. Ini pun tidak dapat menggantikan kehadiran Tuhan. Lebih baik kami berbaring dan mati di padang gurun sini daripada berangkat ke Kanaan tanpa kehadiran Allah. 2. Bimbingan Tuhan hanya oleh kasih karunia. Musa menyadari bahwa kasih karunia inilah yang membedakan umat Tuhan dari bangsa-bangsa lain. Ayat 16. Kasih karunia adalah pemberian Allah semata, tanpa andil manusia. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Ulangan 7 ayat 7. Keselamatan dan bimbingan Tuhan yang sempurna bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kita telah menerima kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus. 3. Bimbingan Tuhan dibangun dalam relasi dengannya. Ungkapan aku mengenal engkau, ayat 17. Menunjukkan perlunya relasi dengan Tuhan. Perhatikan ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Bahkan di dalam ayat 22 dan 23, Musa beroleh kasih karunia untuk melihat Tuhan, meski dari belakang dan bukan melihat wajahnya. Betapa Tuhan menghargai keintiman kita dengannya di setiap waktu sebagai kunci penyertaannya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah bimbingan Tuhan menjadi hal yang utama dalam hidupku? Sudahkah aku menerima kasih karunia dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membimbing hidupku? Bagaimana komitmenku untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan sehingga bimbingannya membuatku tentram? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau sendiri bersedia membimbingku, sehingga aku dapat menjalani hidup tanpa rasa takut dan gentar. Siapakah aku sehingga menerima kasih karunia seperti ini? Bahkan Kau pun mau menjalin relasi intim denganku. Ini adalah hak istimewa untukku. Ya Tuhan, aku memerlukan bimbingan-Mu supaya aku tidak tersesat. Kerinduanku agar orang lain dapat melihat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidupku, hingga mereka memuliakan Engkau, Yesus. Amin. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram.